dengan batang bawah IAC itu menurut kami ya, menurut pengalaman kami seperti ini teman-teman ya. Dapat teman-teman perhatikan media tanamnya ini. Nah, ini media tanamnya. Ini adalah tanah teman-teman, media tanamnya. Nah, tanah. Dapat teman-teman perhatikan. Ini tanah. Tanah. Nah, ini tanah. Akarnya sudah banyak di sini dan ini medianya adalah tanah. Ya, memang metode budidaya kami itu agak melawan arus teman-teman ya, tidak sesuai dengan pakem teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah selama budidaya ini ya bagus-bagus saja. Kenapa kok harus tanah teman-teman? Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman sharing dan belajar bareng ya tentang tanam anggur tabulam pot tapi menggunakan batang bawah IAC 572. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya, serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen. Kami menyediakan konsultasi baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya, ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, pemirsa channel Pak Eko Project ya, pada kesempatan kali ini kami mau sharing berdasarkan dengan pertanyaan dari teman-teman ya. Pak Eko, apakah batang bawah IAC bisa digunakan untuk tabulam pot? Jawabannya bisa banget teman-teman ya, karena beberapa juga di sini sudah berbuah ya dengan batang IAC. Namun kali ini kami menggunakan batang IAC yang ini masih kami tanam beberapa bulan yang lalu teman-teman ya. Kali ini batang bawah IAC dengan sekionnya yaitu jenis transfigurasi teman-teman ya. Dapat teman-teman perhatikan pertumbuhannya luar biasa sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan pertumbuhan vigor mulai awal, itu jenis ini bisa kami rekomendasikan ya. Bukannya jenis ini sempurna, tetap ada kekurangannya teman-teman ya, karena jenis apapun untuk batang bawah itu ada plus minusnya, tidak ada yang sempurna teman-teman ya. Jadi gini, ini kami menggunakan planter bag ukuran 100 liter teman-teman ya, 100 liter planter bag hitam. Ini mereknya Isegro teman-teman ya. Jadi kalau kami menggunakan planter bag, kami pasti menggunakan merek ini, Isegro teman-teman ya. Kenapa? Karena kami sudah lama sekali ya, sejak kami menanam buah tin dulu ya, sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu, kami selalu menggunakan merek ini, Isegro. Karena apa? Karena daya tahannya itu teman-teman ya, daya tahannya itu kuat sekali ya. Malah ada yang beberapa punya kami yang usia itu sudah 5 tahun, itu sudah bagus ya. Terus ada apa, pegangannya gini, jadi aman kalau kita pindah-pindahkan daripada kita pakai pot yang plastik daur ulang, biasanya mudah robek teman-teman ya. Nah ini dulu kami tanam di sini teman-teman ya, kami tanam IAC ini duluan, ya, sudah tinggi, baru kami grafting di sini. Ini sambungannya teman-teman, ini sambungannya, graftingnya di sini. Jadi itu tinggi ya, karena memang kami rencananya kami buat di para-para, jadi kami graftingnya tinggi seperti ini. Ini tidak harus dicontoh teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin graftingnya di bawah sini, ya nggak masalah gitu. Ini hanya apa? Seneng-senengan aja ya, karena kami seneng bereksperimen ya seperti ini, tapi ya nggak masalah sih, pertumbuhannya sama aja, sama bagusnya. Jadi kalau IAC ini teman-teman, ini pertumbuhan mulai awalnya sudah ngebut ya. Kalau teman-teman pernah mengikuti video kami yang mereview akar dari IAC yang sudah kami tanam 1 tahun, kemungkinan teman-teman akan
seneng ya. Nah, videonya bisa teman-teman saksikan di ini ya, di sini videonya. Nah, ini teman-teman ya, syarat untuk menanam dengan batang bawah IAC itu menurut kami ya, menurut pengalaman kami seperti ini teman-teman ya. Dapat teman-teman perhatikan media tanamnya ini. Nah, ini media tanamnya. Ini adalah tanah teman-teman, media tanamnya. Nah, tanah. Dapat teman-teman perhatikan, ini tanah. Tanah. Nah, ini tanah. Akarnya sudah banyak di sini dan ini medianya adalah tanah. Ya, memang metode budidaya kami itu agak melawan arus teman-teman ya, tidak sesuai dengan pakem teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah selama budidaya ini ya bagus-bagus saja. Kenapa kok harus tanah teman-teman? Jadi gini, batang bawah IAC ini akarnya itu besar-besar dan banyak sekali akarnya ya, dan dia itu suka air. Namun jenis ini kalau ditanam di tanah dia juga tahan kekeringan, tahan kering ya. Namun kalau di pot teman-teman ya, di pot itu kalau kekeringan itu bisa menyebabkan batang itu tidak bisa bulat teman-teman ya, gepeng. Itu menurut kami, menurut pengalaman kami itu salah satunya adalah kekurangan air teman-teman ya, jadi batangnya gepeng, tidak bisa bulat. Nah, ini kemungkinan nanti adalah bulat teman-teman ya, seperti ini. Jadi medianya ini tanah. Kalau teman-teman ingin menambahkan sekam, nggak masalah, ambil aja sekam bakar yang menyerap air ya, karena semakin media ini lembab maka pertumbuhan tanaman itu akan semakin bagus ya, khususnya menggunakan batang bawah IAC ini teman-teman ya. Ini kami membahas batang bawah IAC waktu di Tagulampot ya. Karena apa? Karena kami itu sering telat nyiram teman-teman ya, karena ini di kebun riset kami ya, di lantai 2 ya, kadang sering siram itu banyak telatnya di sini. Jadi kalau kami menggunakan media air, media tanah seperti ini, itu bisa 2-3 kali pun, 3 hari pun waktu kami telat nyiram, dia masih hidup ya. Seperti kemarin kami tinggal mudik waktu Hari Raya Idul Fitri ya, 5 hari atau berapa kemarin ya, 5 hari itu tidak ada yang disiram di sini. Dan alhamdulillah masih hidup teman-teman ya. Dan masih bagus-bagus saja. Karena apa? Karena medianya itu ada campuran tanah ya. Karena ya kami tidak menyalahkan juga banyak teman-teman pengangguran yang anti tanah ya. Jadi media tanamnya tidak tanah, ya nggak masalah. Ya, karena ilmu bertani itu tidak ada yang baku ya. Kita coba-coba sesuai dengan lingkungan kita, apa yang kita yakini ternyata bagus di kita, ya itu aja kita terapkan. Karena bagus di sini belum tentu bagus di sana gitu, ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengamati, monggo silahkan ATM ya. ATM itu apa Pak Eko? Amati, tiru, dan modifikasi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan lingkungan tempat teman-teman budidaya. Nah itu ATM versi Pak Eko. Dapat teman-teman perhatikan, ini anggur transfigurasi teman-teman ya. Nah, anggur transfigurasi. Nah, ini pertumbuhannya sangat luar biasa sekali, sangat figur sekali ya. Ini masih pembentukan cabang teman-teman ya. Nah, rencananya ini kami bentuk model rambatan rapi teman-teman ya. Karena di sini tuh banyak juga yang rambatan ruwet teman-teman ya. Nah, ini karena ini bukan kebun utama teman-teman ya. Rambatan rapi itu seperti apa Pak Eko? Nah, ini rambatan rapi itu rambatannya ke kiri dan ke kanan seperti ini teman-teman ya. Ini yang biasa disebut teman-teman pengangguran dengan duri ikan atau tulang ikan seperti ini teman-teman ya. Rapi kanan kiri, dan ini sekundernya itu lumayan panjang ini teman-teman, sekitar 2 meteran ya. Karena kami mengoptimalkan tempat biar tidak ada space yang terbuang ya. Karena apa? Karena bangun greenhouse itu mahal teman-teman ya. Kalau ada space-nya yang terbuang eman-eman gitu. Jadi space sekecil apapun kita manfaatkan untuk pertumbuhan tajuk-tajuk tanaman. Nah, harus dipikirkan juga area tumbuh kalau menurut kami ya. Jadi kalau jenis transfigurasi ini kan seneng atau mudah dibuahkan di panjang ya. Paling enggak bisa muat di medium lah, ke 9 itu masih bisa terakomodir dengan area ya, seperti itu jenis transfigurasi ya, seperti itu. Nah, kembali ke sini teman-teman ya, ke Tagulampot. Untuk penyiramannya bagaimana? Kalau jenis ini untuk batang bawah, penyiramannya itu jenuh nggak masalah teman-teman ya, karena medianya ini bisa menampung air ya, bisa menyerap air. Jadi kalau kami seperti ini bisa sampai 3-4 hari baru disiram teman-teman ya. Jadi nyiramnya ini los seperti ini ya, nggak masalah. Karena akarnya ini kuat teman-teman ya, tidak mudah
bermasalah kalau jenis ini teman-teman ya. Jadi kalau kami nyiramnya los seperti ini sampai airnya itu tergenang seperti ini nggak masalah kalau untuk jenis ini, dan pertumbuhannya juga alhamdulillah sehat teman-teman ya. Nah itu dapat teman-teman perhatikan, itu pertumbuhannya sehat sekali ya, sangat vigor sekali di pertumbuhan awal ya. Seperti yang sering kami utarakan, kalau tanam anggur itu fokus utamanya itu jangan mikir buah dulu. Yang penting itu pohonnya sehat dulu, subur dulu. Nanti buah akan mengikuti di belakang ya, insya Allah akan bagus teman-teman ya. Nah, dapat teman-teman perhatikan seperti ini. Ini airnya sampai meluber-meluber seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah cukup teman-teman ya, airnya sudah mulai menetes yang di bawah. Nah ini seperti ini, jadi aman seperti ini, bisa 3 hari kami nyiram nggak masalah teman-teman ya, karena medianya bisa menyerap air, yaitu kebanyakan komposisinya adalah tanah murni teman-teman. Dan teman-teman ya, untuk nutrisi ya, supaya tanaman itu bisa tumbuh subur segar seperti yang di atas ini teman-teman ya. Nah seperti di atas ini, apa sih nutrisinya? Nah, ini yang nutrisi yang kami pakai teman-teman ya. Ini pupuk vegetatif atau pupuk pertumbuhannya. Ini kami pakai AB Mix Supernova ya. Ini AB Mix Supernova untuk fase vegetatif atau pertumbuhan untuk anggur. Ini yang kami pakai ya. Jadi ini kalau di pot seperti ini, awal-awal pertumbuhan seperti ini kami bom teman-teman ya. Nah, di bom itu maksudnya gimana Pak Iko? Ya. Kami bom itu kami pakai dosis tinggi ya. Dosis tertinggi ABM kami ini yaitu 5 mili per liter. Nah, jadi ini kami kasih 5 mili per liter per pohon ini. Itu kami kasih, karena ini pointer bagnya lumayan besar teman-teman ya. Pointer bagnya ukuran 100 liter. Ini biasanya kami pakai bisa 2-3 liter ya. Per pohon ini sekali siram itu. Dan bisa 2 atau sekali dalam seminggu, karena rata-rata ini kami pakai 2 kali per minggu teman-teman ya. Jadi 1 minggu itu kami aplikasi 2 kali. Karena apa? Kami boost untuk pertumbuhannya di awal. Nanti kalau sudah terlalu subur, nanti kami pakai 1 minggu sekali ya. Nah ini buahnya rame sekali teman-teman ya. Ini Jupiter, ada Everest, dan juga ada Veles, Tamaki, dan lain sebagainya. Karena di kebun riset ini kami tanam banyak jenis ya kemarin ya. Dan untuk pembuahannya teman-teman, kami menggunakan pupuk AB Mix ini yang Supernova yang untuk fase generatif ya. Karena ini sudah di lab teman-teman ya, dan prosentase di sini adalah hasil dari lab laboratorium ya. Jadi ini mantap sekali dan sudah kami riset ya. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan untuk pupuk AB Mix seperti ini ya, baik bagi vegetatif dan generatif, bagi teman-teman yang malas untuk mencampur-campur pupuk, di sini sudah lengkap ya, baik itu unsur makro maupun mikronya, dan sudah lengkap juga ada hormonnya di sini teman-teman. Jadi ini sudah lengkap kalau teman-teman ingin mengaplikasi hanya 1 pupuk waktu pertumbuhan pakai vegetatif ini, pada waktu persiapan pembuahan, dan setelah buah ya, untuk pembesaran buah pun juga cukup pakai yang fase generatif ini ya. Monggo silahkan dipesan, kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Kembali ke tabu lampot. Apakah jenis batang bawah lain itu jelek Pak Iko? Tidak teman-teman ya. Jadi seperti yang kami utarakan di depan tadi, jenis batang bawah tidak ada yang sempurna. Semua punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan yang paling penting apa sebenarnya Pak Iko? Yang paling penting itu dirawat teman-teman ya. Apapun teman-teman menggunakan batang bawah terbaik, yang katanya terbaik di dunia, kalau tidak teman-teman rawat ya tetap aja insya Allah tidak sesuai dengan yang diinginkan buahnya gitu kan. Nah, karena tanam anggur itu bukan kita tanam terus lupakan, tidak begitu konsepnya Ferguson ya. Jadi kalau kita tanam anggur itu ya kita harus siap untuk merawatnya, dan kita harus siap untuk menanggung risikonya ya. Risikonya seperti apa Pak Iko? Ya risikonya tanaman setak, tanaman mati, dan lain sebagainya, itu sudah risiko ya. Dan kalau teman-teman menanam pohon anggur itu harus ulet, telaten ya, pantang menyerah ya. Itu jatuh bangun tanam anggur sudah biasa ya, tanaman mati sudah biasa, mati ya cabut tanami lagi, tanaman setak tumbuhnya jelek ya cabut buang tanami lagi ya. Itulah mental seorang petani anggur, seorang pekebun anggur ya. Jangan bersedih hati ya, karena kita itu cuma bisa merawat, kita cuma bisa berupaya. Mati hidup itu sudah kuasanya yang memiliki nyawa gitu. Jadi jangan, karena banyak juga yang ke kami ya,
Pak Eko, ini apa jaminan hidup kalau kami tanam? Nah, kalau teman-teman bilang jaminan hidup, ya kami tidak berani menjamin. Kami tidak ikut punya nyawanya ya. Yang punya nyawanya adalah Allah. Jadi kita minta aja kepada Allah. Makanya sering kami bilang, sebelum kita tanam, berdoa dulu. Kita menanam makhluk Allah ini. Semoga saja diberi kemudahan, diberi kesuburan, diberi umur panjang, dan beri buah yang melimpah, insya Allah gitu ya. Jadi niatnya di awal itu diluruskan dulu teman-teman ya gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula yang butuh motivasi ya. Demikianlah teman-teman sharing dari kami. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.